Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Gedus Arek Kresnawardtama dengan NIM 2517051034. Saya dari Prodi Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus yang diberikan oleh Bapak Dr. Nyoman Tika MSI selaku dosen pengampu mata kuliah agama Hindu Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya pada kelas 2F akuntansi. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan, yakni dari materi yang pertama, ya, materi Trihita Karana dan Pancasembah. Baik, langsung kita masuk ke soal pertama. Pada soal pertama, itu menyebutkan bahwa sebuah objek wisata di Bali mengalami peningkatan jumlah wisatawan. Namun, di sekitar pura banyak ditemukan sampah, kebisingan, dan perilaku wisatawan yang kurang menghormati kesucian pura. Nah, jawaban dari kasus tersebut yakni bisa dibilang kasus tersebut itu menunjukkan ketimpangan pada ketiga dimensi Trihita Karana sekaligus, yakni Parayangan, Pawongan, dan Palemahan. Solusinya itu diperlukan sinergi tiga pihak, itu yakni masyarakat, mayoritas kearifan lokal, pengelolaan menetap tata tertib berkunjung, dan pemerintah itu harus membuat regulasi serta pengawasan agar pariwisata tumbuh tanpa mengorbankan kesucian dan kelestarian alam. Langsung masuk ke soal yang kedua, yakni seorang siswa itu rutin mengucapkan mantra Pancasembah, tapi ia tidak memahami makna setiap mantra dan hanya menghafalkannya. Baik, dari kasus tersebut, sembahyang yang hanya dihafalkan tanpa memahami makna itu belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dari Pancasembah. Karena secara batiniah, nilai bakti itu belum tercapai. Sembahyang yang bermakna melibatkan keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan atau trikaya parisuddha. Sehingga pemahaman makna penting untuk menumbuhkan penghayatan, rasa syukur, dan konsistensi antara doa dan sikap hidup. Baik, soal yang ketiga, ini dalam sebuah keluarga, orang tua selalu mengajak anak melakukan persembahyaan bersama. Namun, anak lebih memilih bermain gawai selama persembahyangan berlangsung. Dari kasus tersebut, perilaku tersebut disebabkan kurangnya pemahaman anak akan makna sembahyang, pengaruh stimulasi instan dari gawai, dan pendekatan pembiasan yang masih instruktif. Hal ini menciptakan lemahnya dimensi pawongan dan parayangan dalam keluarga. Nah, solusinya itu orang tua perlu menjelaskan makna Pancasembah dengan bahasa sederhana, menjadikan sembahyang momen kebersamaan yang menyenangkan, serta menerapkan aturan bijak terhadap penggunaan gawai. Baik, kita langsung masuk ke materi yang kedua, yakni pluralisme dan dharma negara. Pada soal keempat, di sebuah perguruan tinggi, mahasiswa dari berbagai agama bekerja sama menjalankan kegiatan bakti sosial. Namun, muncul kelompok yang menolak bekerja sama karena perbedaan keyakinan. Nah, dari kasus tersebut, penolakan tersebut mencerminkan sikap eksklusif atau sikap eksklusif yang bertentangan dengan semangat pluralisme dan nilai Vasudhaiva Kutumbakam yang mengajarkan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga tanpa membeda-bedakan keyakinan. Penerapannya di kampus dapat diwujudkan melalui kegiatan lisan antar agama yang inklusif, dialog antarumat, dan penguatan peran organisasi kemanusiaan dalam menanamkan toleransi. Baik, soal yang selanjutnya itu soal 5,
Seorang aparatur sipil negara menolak memberikan pelayanan kepada masyarakat tertentu karena perbedaan agama. Nah, dari kasus tersebut, bisa dibilang tindakan tersebut itu melanggar dharma negara sekaligus bertentangan dengan Pancasila, yakni sila yang kedua dan yang kelima, serta nilai Tatwam Asi yang mengajarkan perlakuan setara terhadap sesama karena berasal dari sumber ilahi yang sama. Sikap diskriminatif ini merusak kepercayaan publik, sehingga ASN sudah semestinya melayani masyarakat secara adil tanpa memandang keyakinan. Baik, soal yang keenam, di media sosial beredar unggahan yang menghina simbol agama tertentu, sehingga memicu konflik masyarakat. Nah, fenomena ini itu menunjukkan lemahnya wacika parusida, ini kesucian perkataan, dalam etika digital. Umat Hindu hendaknya tidak membahas provokasi, melainkan merespon secara bijak, melaporkan konten kepada pihak berwenang, mengklarifikasi informasi, dan menjunjung nilai Vasudhaiva Kutumbakam sebagai landasan interaksi digital agar kerukunan antarumat itu tetap terjaga. Lanjut ke materi yang ketiga, yakni etika dan panti asuhan. Pada soal yang ketujuh, pada soal ketujuh, sebuah panti asuhan Hindu menerima bantuan dalam jumlah besar. Namun sebagian bantuan tidak disalurkan kepada anak-anak, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pengurus. Nah, dari kasus tersebut, penyalahgunaan bantuan itu melanggar ketiga dimensi Trikaya Parisude, mulai dari pikiran yang diliputi keserakahan hingga perbuatan yang merugikan anak-anak. Nah, tindakan ini menodai kepercayaan sosial dan menimbulkan konsekuensi karma pala. Nah, pencegahannya memerlukan tata kelola transparan, pelaporan dana berkala, pengawasan lembaga, serta penanaman nilai Trikaya Parisude secara konsisten. Lanjut ke soal yang ke-8. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di panti asuhan hanya untuk memperoleh nilai mata kuliah tanpa menunjukkan kepedulian kepada anak-anak. Nah, jawaban dari perkara tersebut itu menunjukkan esensi karma marga, yaitu pengabdian tanpa pamrih, belum terwujud karena orientasinya masih terpusat pada kepentingan pribadi. Kegiatan pengabdian idealnya itu dirancang sebagai sarana penanaman kepedulian berkelanjutan, misalnya melalui program pendampingan jangka panjang, bukan sekedar kunjungan formal untuk memenuhi tugas akademik. Soal yang ke-9. Sebuah panti asuhan menghadapi keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak asuh. Nah, jawabannya, semangat dana punya atau persembahan tulus ikhlas tanpa pamrih itu sejalan dengan nilai gotong royong dalam masyarakat Hindu Bali. Keterbatasan dana dapat diatasi melalui penggalangan dana punya terorganisasi, kerjasama dengan lembaga keagamaan seperti PHDI, serta pendampingan pendidikan oleh mahasiswa atau relawan secara sukarela dan berkesinambungan. Baik, langsung ke materi yang keempat, ini etika dan korupsi. Seorang pejabat menggunakan dana bantuan sosial untuk kepentingan keluarganya. Nah, jawabannya, tindakan ini itu melanggar 3 konsep etika Hindu sekaligus, yakni karma pala atau setiap perbuatan berbuah konsekuensi. Yang kedua itu Trikaya Parisude, yakni pikiran, perkataan, perbuatan tidak suci, dan asteya, itu larangan mengambil hak larangi. Dampaknya itu dapat merugikan masyarakat, menimbulkan ketimpangan sosial dan merusak kepercayaan publik. Sehingga penguatan nilai asteya dan Trikaya Parisude penting sebagai benteng moral pemegang amanah publik. Soal yang ke-11, ada seorang pegawai menerima hadiah dari rekannya setelah memenangkan tender pemerintah. Nah, tindakan penerima gratifikasi tidak dapat dibenarkan secara etika
karena berpotensi memengaruhi objektivitas dan membuka konflik kepentingan. Nilai satya atau kejujuran dan aparigraha atau tidak menerima pemberian yang tidak semestinya itu menuntun pegawai untuk menghindari hadiah tersebut demi menjaga integritas dan dharma sebagai pelayan publik, kecuali telah diatur dan dilaporkan resmi. Soal yang ke-12, yakni di sebuah instansi, praktik gratifikasi telah dianggap sebagai budaya yang biasa dilakukan. Nah, jawabannya, normalisasi gratifikasi menunjukkan pelemahan moral sistemik. Pendekatan internal berupa penguatan kesadaran karma pala dan penerapan trikai parusda serta dasa yama brata, yakni bagian asteya dan satya, ini perlu disosialisasikan. Sementara pendekatan eksternal berupa sistem pengawasan, kebijakan anti gratifikasi, sanksi tegas, dan pembinaan spiritual rutin diperlukan untuk menghilangkan budaya tersebut secara bertahap. Langsung masuk materi ke-5, ini yoga center. Sebuah yoga center lebih menonjolkan yoga sebagai tren kebugaran dan bisnis, sementara aspek spiritual hampir tidak pernah diajarkan. Baik, jawabannya yakni yoga pada hakikatnya adalah jalan spiritual dalam Raja Marga Yoga untuk menyatukan Atman dan dengan Brahman melalui Astanga Yoga. Bukan sekedar olahraga. Nah, orientasi bisnis semata menyebabkan reduksi makna yoga dari tujuan spiritualnya. Keseimbangan perlu diwujudkan dengan mengintegrasikan filosofi yoga seperti pranama, meditasi, dan etika yama nyama ke dalam setiap sesi latihan. Soal ke-14 itu seorang mahasiswa mengikuti latihan yoga secara rutin. Setelah beberapa bulan, ia menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengendalikan emosinya. Baik, jawabannya perubahan tersebut dijelaskan melalui konsep Raja Marga, yaitu pendekatan dari diri kepada Tuhan melalui disiplin yoga dan pengendalian diri jasmani, rohani dalam Astanga Yoga. Latihan yang konsisten dan disertai kesadaran spiritual membentuk pematangan mental, membuktikan bahwa yoga berdampak pada kestabilan emosi sekaligus peningkatan spiritual. Dan soal yang terakhir yaitu soal 15, ini pemerintah daerah berencana membangun sebuah yoga center yang juga difungsikan sebagai pusat edukasi budaya dan spiritual Hindu untuk masyarakat serta wisatawan. Nah, jawabannya, rekomendasi program meliputi kelas yoga terpandu dengan filosofi Astanga Yoga, Dharma Wacana, dan diskusi spiritual rutin. Pelatihan seni budaya Bali seperti tari, gamelan, dan Dharma Gita. Edukasi meditasi bagi pelajar dan mahasiswa, serta kemitraan dengan sekolah, kampus, dan dinas pariwisata untuk kunjungan edukatif berkala, sehingga yoga center menjadi pusat penguatan karakter dan pelestarian budaya, bukan sekedar fasilitas kebugaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dari tadi terdapat kata yang tidak mengenakan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.